Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. فالصلوات وسلامه على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه خير البرايات. فقال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Langsung kita selesaikan sore hari ya Bu ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Tarifin Adi ibni Hatim at-Ta'i قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. والآخر dari Abi Umamah Sudayyi bin Ajlani Al-Bahili radhiyallahu anhum qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'i faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbakum. Rawahu Tirmidzi fi akhir kitabis shalah wa qala haditsun hasanun sahihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat. Yang kami hormati orang-orang tua kami sekalian, guru-guru kami semua, wabil khusus pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Assalam beserta seluruh stafnya. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Assalam beserta seluruh stafnya. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah sekalian, hadirat wal mustami'in wal mustami'at, baik yang langsung hadir di majelis ini maupun yang menyaksikan dari rumah. Mudah-mudahan
Insya Allah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim, rasa mahabbah dan kecintaan saya kepada orang-orang tua kami sekalian. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan hingga tanpa terasa sore hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, dan insya Allah itu artinya 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Rabb, berikanlah kami keberkahan di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah umur kami untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan alam manusia pilihan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan sholawat kita pada sore hari ini menjadi wasilah kelak di yaumil mizan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan syafaatul uzma beliau untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, hari ini kita masih melangsungkan pembahasan tentang babut taqwa ya Bapak Ibu. Insyaallah sore hari ini kita langsungkan menyelesaikan babut taqwa ya. Sekilas saya akan menyegarkan kembali ingatan kita tentang makna takwa. Takwa kalau kita ambil dari kata dasarnya itu al-wiqayah. Al-wiqayah artinya apa? Tameng. Ya. Al-wiqayah artinya tameng. Kalau dulu orang perang, dulu kan perangnya belum pakai bom, belum pakai senjata, masih pakai pedang, masih pakai tombak. Jadi al-wiqayah itu namanya tameng. Jadi mencegah diri kita, jadi sebuah usaha ikhtiar kita untuk menjaga diri kita jangan sampai terkena azab. Ya. Nah, takwa adalah bentuk usaha kita membentengi atau menjaga diri kita atau memperisai diri kita, gitu kan, agar diri kita bisa terhalang dari azab Allah yang disebabkan dari dableknya kita atau tidak bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya Allah itu sayang banget sama kita Bapak Ibu. Saking sayangnya Allah sama kita, udah dikasih bocoran kita sama Allah, Bu. Udah dikasih apa? Kasih bocoran. Coba dah waktu kemarin, waktu pada tahun baruan Januari 2025, jauh-jauh hari ada yang repot-repot bikin nyusun resolusi 2025 saya harus begini, saya harus begitu agar target tercapai, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Padahal secara simple Allah Subhanahu wa ta'ala udah ngasih bocoran. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ditanya oleh sahabat, Suila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Man akramun nas ya Rasulullah? Ya Rasulullah, man akramun nas? Siapa itu orang yang paling mulia? Simple, Rasulullah pun ngasih bocoran ke kita. Atqahum. Orang yang paling mulia itu ya orang yang paling bertakwa. Nanti insya Allah di akhir mabuk. Malam ini di sini ada acara nggak? Nisbu gitu nggak? Ada. Jadi kita sepakat jam berapa nih? 5:30. Nanti tolong ingetin aja Bu ya. Tolong ingetin ya. Iya, tolong ingetin kalau saya Pak. Jadi nanti di penutup bab takwa ini saya akan sampaikan apa sih keistimewaan kita bertakwa kepada Allah nanti itu ya. Jadi artinya Rasulullah dan juga Allah udah ngasih bocoran tentang kalau ingin sukses, kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, terhindar dari murka Allah di dunia maupun azab Allah di akhirat, cuma satu kuncinya, atqahum, cuma takwa. Nah oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan boleh dibilang Bu, sampai mengkhususkan takwa itu sebetulnya jadi ada amalan khusus yang kita lakukan, amalan khusus sih Bu ya, yang mungkin dianggap sepele tapi itu takwa sebetulnya. Jadi takwa itu yang simpel-simpel dulu aja deh, yang gampang-gampang dulu. Yang penting melingkupi dua unsur. Kalau kita lihat dari definisi dasar dari takwa itu adalah imtithalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Takwa itu adalah mengerjakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Bisa kan nanti di rumah bikin catatan, yang sebelah kanan perintah, yang sebelah kiri larangan. Berarti kan lawannya gitu ya. Misalnya perintah jujur, larangan berbohong, gitu kan? Gitu kan Bu? Perintah ringan tangan, larangan pelit, gitu kan? Pokoknya iya ringan tangan artinya kan ya murah gitu ya, enteng ya, ringan tangan enteng tangan gitu. Nah coba deh buat yang simple dulu yang bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ngasih contoh yang sangat kecil Bapak Ibu. Beliau bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun itu hanya separuh kurma. Di rumah punya kurma Bu? Belum? Nungguin Ramadan. Artinya di sini Rasulullah enggak menjelaskan kurma apa. Apakah itu kurma sukari, kurma ajwa, kurma ambar, atau kurma majdol, ya, yang dari Palestina itu tuh. Artinya kurma apa aja dah, mau boleh beli atau mungkin nanti nungguin Ramadan, nungguin dibagi nggak apa-apa. Berapa harga satu butir kurma? Yang saya tahu yang paling apa sih? Kurma sukari aja ya, itu nggak sampai 170.000, 180.000 lah. Nggak, pokoknya nggak nyampe 200.000 per karton. Satu karton itu 3 kilo isinya. Kalau 3 kilo itu boleh dibilang mungkin satu butir jatuhnya 500 perak kali ya Bu ya. Satu butir kurma itu mungkin sekitar 500 rupiah. Artinya kalau dari hadis Rasulullah tadi, berlindunglah kalian dari api neraka, wattaqun nar, bertakwalah. Takwa itu kan tadi tameng ya. Makna takwa itu apa tadi? Tameng. Berarti berlindunglah gitu ya. Berlindunglah kamu dari neraka jahanam meskipun dengan sepotong kurma, dengan sebelah kurma.
Artinya kalau satu kurma itu seharga 500 rupiah, apalagi kurmanya boleh dibagi, artinya gratis kan. Sepotongnya berarti cuma 250 perak, 250. Iya, 250 perak kan. Dalam Islam nggak ada yang kecil, Bapak Ibu. Dalam Islam nggak ada yang kecil, walaupun digambarkan itu sodakoh dengan setengah kurma, dengan sebelah kurma seharga mungkin 250 rupiah. Nggak ada yang kecil, karena yang kecil dengan bagusnya niat, dengan ikhlasnya niat, maka dia bisa menjadi besar. Innamal a'malu bin, dan nggak ada yang besar, karena tanpa niat yang besar pun akan sia-sia. Artinya di sini Rasulullah menggambarkan sesimpel banget. Berlindunglah kalian dari neraka jahanam walaupun dengan separuh kurma. Artinya sesimpel itukah Rasulullah mengajarkan sodakoh walaupun hanya kalau separuh kurma, berarti kan punyanya cuma satu ya Bu ya. Masa punya sekilo ilok ngasih cuma setengah gitu kan, cuma separuh doang gitu kan. Artinya yang dilihat di sini mungkin dia cuma punya satu butir kurma, separuh dia makan, separuh dia sodakohkan. Bisa jadi kurma yang kita sodakohkan walaupun cuma sepotong itu akan menyelamatkan kita dari neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple kan? Mudah dan murah banget. Semurah itu Allah kepada kita, hambanya Bapak Ibu. Semurah itu, serahim itu, sesayang itu Allah kepada kita. Karena innallaha la yanzuru ila jasamikum wa la ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ngelihat ketulusan hati kita. Walaupun bahkan ada satu cerita kan, ada seorang PSK gitu Bu ya, gara-gara dia ngasih minum. Nah, sebab itu dia bisa diangkat sama Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Jadi ayo, takwa itu nggak hanya meliputi yang berat-berat. Tentunya yang kita bicarakan pada sore hari ini di luar rukun Islam, yang kalau rukun itu udah mutlak ya Bapak ya. Kewajiban tentang sholat ini jangan dipertanyakan lagi, ini udah wajib, ini udah menjadi rukun Islam. Yang kalau kita satu aja kita tinggalkan, berarti Islam kita dipertanyakan. Ya. Jadi intinya kayak gini. Imtitharul awamirillah, kerjakan perintah Allah. Dimanapun kita berada, haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Jangan lantas kita pergi umroh, Allah juga tahu kita repot, nanti nggak sholat nggak apa-apa. Siapa bilang? Kewajiban sholat tetap berlaku haitsu ma kunta. Itu mutlak. Ya, itu mutlak. Makanya diingatkan sama Rasulullah, hal yang paling simpel sekalipun, jangankan sampai yang wajib, yang sifatnya anjuran bersodakoh saja, itu adalah takwa. Makanya takwa itu nggak hanya meliputi hal-hal yang mahdoh. Yang mahdoh itu udah mutlak, itu kewajiban. Nah yang ghairu mahdoh, mana diantaranya? Saat kita yang fisik-fisik aja itu yang ada di rukun Islam, itu takwa. Jadi takwa itu bisa dilakukan dengan kerjaan fisik seperti sholat, haji, puasa, itu kan fisik kan. Ada yang bisa dengan hati, berarti niat, prasangka, itu hati kan. Prasangka baik kita kepada Allah, itu takwa. Penuh harap kita kepada Allah, itu takwa. Jadi bab takwa ini meliputi bab yang kemarin tuh. Apa yang kemarin sebelum takwa? Nah, muraqabah.
meliputi muraqabah sebetulnya. Nah, makanya jika kita sudah bisa menjalankan apa yang Allah perintah, karena perintah Allah itu dua, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib mau nggak mau harus kita kerjakan. Yang sunnah ini sifatnya anjuran, tidak wajib. Tadi contohnya Rasulullah menganjurkan kita bersedekah agar kita bisa selamat dari neraka jahanam. Sesimpel itu. Bahkan kata Rasulullah, "Faman lam yajid bi kalimatin thayyibatin," kalau nggak sanggup dengan sebelah kurma, maka ucapkanlah kalimat yang baik. Itu aja udah takwa. Jadi jangan sampai ucapan kita ini nyakitin orang. Ini takwa. Jadi sekali lagi, kalau kita bisa mengerjakan apa yang diperintah Allah, baik itu perintah wajib maupun perintah sunnah, himbauan, ini berarti kita udah bertakwa. Baik secara lahiriah maupun secara batiniah atau rohaniah. Yang kedua, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun mencakup dua hal yang dilarang, yang haram dan yang makruh. Makanya di sini dikatakan, bertakwalah kamu haqqa tuqatih, dengan sebaik-baik takwa. Jadi bukan cuma meninggalkan yang haram, tapi termasuk yang makruh juga kita tinggalkan. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi sholat berjamaah di awal waktu, ini adalah takwa haqqa tuqatih. Jadi begitu banyak takwa itu meliputi seluruh aspek kehidupan kita ya Bapak Ibu. Jadi Rasulullah sendiri mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu memandang remeh sesuatu yang sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan. Jangan kamu anggap remeh. Walaupun itu hanya memberi minum seekor kucing, memberi atau bersedekah dengan sebelah kurma. Jangan kamu anggap sepele hal-hal yang kecil. Teruslah berbuat baik, karena di situ kita berlatih tentang ketakwaan kita. Mungkin saat kita berbagi kurma sebelah itu, yang kita punya cuma satu. Saat sebelah kita sedekahkan, sebetulnya secara persentase itu berapa persen? 50% dari yang kita punya. Kita punya satu butir kurma, sebelah kita makan, sebelah kita sedekahkan. Orang kaya nyindir, nggak niat banget sedekah, cuma ngasih sebelah. Emang yang kaya sedekahnya berapa? 5 butir. Punyanya berapa? Sekilo. Kamu yang nggak niat. Karena kan secara persentase mungkin 1 kilo itu jumlahnya bisa 200 butir. Kenapa dia cuma ngasih 5 butir? Gitu kan? Berarti secara persentase mungkin dia cuma, kalau 20 aja baru 10%. Berarti itu cuma 2,5%, berarti 5 butir dia tuh. Ya, cuma 2,5% dibanding yang sedekah sebelah, dari total milik dia yang utuh cuma 1, itu 50%. Makanya dalam Islam sebetulnya tidak ada yang kecil. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Bertakwalah kita dengan sedikit apa yang bisa kita berikan agar kita terhindar dari neraka jahanamnya Allah. Dan bertakwa pula kita dari hal-hal maksiat walaupun kecil, karena nanti akan ada balasannya di akhirat kelak. Inilah takwa. Jadi digambarkan takwa itu kayak kita jalan di sebuah jalan, di sebuah gang. Di gang tersebut banyak beling pecah, Bapak Ibu. Pecahan beling. Nah, sementara kita berjalan tanpa alas kaki, kira-kira kita jalannya ngasal aja atau gimana?
Hati-hati. Mau sholat hati-hati, takut sholatnya tidak sah. Mau berteman hati-hati, takut-takut temannya itu membawa kita kepada maksiat kepada Allah. Mau mencari jodoh, hati-hati mencari jodoh. Karena ini adalah teman seumur hidup. Bisa jadi dia membawa kita kepada surganya, bisa jadi dalam hadis ini dinyatakan qala inna dunya hulwatun khadira. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Ya, hijau di sini menggambarkan kesuburan. Ya, wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian semua sebagai khalifah di dunia ini, maka Dia akan melihat apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Oleh karena itu, takutlah terhadap fitnah dunia, dari harta dunia, dan takutlah fitnah dari kaum wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama yang membinasakan kalangan kaum Bani Israel adalah persoalan kaum wanita. Ibu sekalian jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, jangan tersinggung ya Bu dengan hadis ini. Bisa jadi yang diomongkan kan ini wanita-wanita zaman Bani Israel, Bapak Ibu ya. Kalau kita tanya Bani Israel, yang mana sih Bani Israel? Anak keturunan dari Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub sendiri adalah Israel. Ya. Nah, Israel. Nah, anak keturunan Nabi Yakub ini adalah Bani Israel. Nabi Yakub sendiri putra dari Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak putra dari Nabi Allah Ibrahim dari istri kedua, dari istri pertama. Ya. Nah, dari sini akibat dijelaskan dari hadis tadi ya, kehancuran orang-orang Bani Israel itu gara-gara tipu daya wanita. Karena waktu itu wanitanya banyak merongrong, Bapak Ibu, banyak nuntut. Pengen ini, pengen itu, akhirnya suami-suaminya khilaf. Mereka melakukan kejahatan. Akhirnya gara-gara itu pula lah hancurnya, terjadinya korupsi ya, dan banyak lagi pembunuhan dan lain sebagainya gara-gara rusaknya perempuan. Makanya dikatakan an-nisa'u perempuan itu adalah tiang, an-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya agama. Kalau perempuannya baik, negara itu baik. Jadi perempuan itu tiangnya negara. Kalau perempuannya baik, maka negara itu juga akan baik. Tapi kalau perempuannya rusak, maka negara itu pun akan hancur, akan rusak. Nah, oleh karena itu, takwa adalah cara bagaimana kita menyelamatkan diri. Makanya dari awal Islam selalu memberikan bimbingan kepada umatnya. Jadi di sini dinyatakan sekali lagi, berarti kalau kita lihat, kalau dari sedekah yang terendah aja, takwa itu ada tingkatan ya Bapak Ibu. Takwa itu sendiri ada tingkatan. Makanya tatkala takwa itu ada tingkatan, yang paling dasar itu adalah imtitsalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Ini takwa dalam tingkatan yang paling bawah Bapak Ibu. Kita hanya dituntut mengerjakan perintah, tinggalin larangan. Simple, hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau tingkatan takwa yang sudah lumayan tinggi, ini agak berat. Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang, seru orang untuk berbuat baik, cegah orang jangan sampai berbuat maksiat. Berarti kan itu udah keluar, udah dengan kekuatan biasanya. Jadi udah mempertaruhkan jiwa dan raga.
Nah, oleh karenanya tingkatan kita masih simpel sebetulnya, masih tingkatan, anggaplah kita iman kita masih takwa, kita masih takwa anak SD ya Bu ya. Kita baru coba kerjain perintah. Segini aja kita masih sering melanggar. Perintah yang harusnya kita kerjakan seringkali kita tinggalkan. Dan larangan yang harusnya kita tinggalkan seringkali kita kerjakan. Itu kan kayak anak kecil. Kemarin pernah saya ngasih contoh. Misalnya, ini rata-rata kan emang udah punya cucu ya Bu ya? Belum? Ada sebagian. Ya, anggaplah punya anak lah gitu. Sayang sama anak Bu. Nenek sayang sama cucu, Nek. Katanya nenek itu lebih sayang ke cucu dibanding ke anak kalau udah ada cucu gitu kan. Katanya. Saat kita sayang sama anak kita yang masih kecil. Anggaplah usianya 5 tahun, anak SD lah, TK ya. Mereka minta uang kepada kita. Bu, bagi uang dong Bu. Nek, bagi uang dong Nek, gitu kan. Sebagai ibu yang bertanggung jawab atas amanah menjaga keluarga dari suaminya, mengelola keuangan suami dengan baik, kemana larinya termasuk buat jajan anak pun ditanya dulu kan. Minta uang buat apa? Ada deh. Gitu kan Bu? Terus kita berpesan, oke, ibu kasih, nenek kasih, tapi jangan beli permen ya, nanti gigi kamu rusak. Jangan beli es, nanti batuk, gitu kan? Jangan beli ciki, nanti radang. Ngasih tapi pakai syarat, katanya sayang, tapi banyak banget pesennya. Ngasih tapi ngelarang, dikasih tapi dilarang. Kasih, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Sama kayak nenek saya dulu. Masih pagi udah minum es. Udah. Oh salah ya kalau pagi-pagi minum es. Siang, tengah hari bolong minum es gitu. Terus benernya kapan Bu? Pagi-pagi nggak boleh, siang-siang nggak boleh gitu kan ya. Begitu si anak ini, janji nggak nih sama nenek sama ibu? Janji ya? Janji deh, ya janji. Nggak beli permen, nggak beli ciki, nggak beli es. Udah janji tuh. Begitu sampai ke warung, ketemu teman-temannya. Teman-temannya beli es, dia ikutan. Teman-temannya beli permen, dia juga ikutan. Terus temannya beli ciki, dia juga ikutan. Begitu malam, badannya panas, batuk-batuk, pilek. Ditanya sama ibunya, tadi jajan apa? Jajan permen kan? Iya, wah dimarahin tuh anak. Tapi dibawa ke dokter. Tapi dimarahin dulu. Begitulah kita. Udah jelas Allah ngasih, ini perintah loh yang harus dikerjakan. Ini larangan loh yang harus ditinggalkan. Kita double. Masih aja larangan kita kerjain kayak anak-anak. Berarti kan kita, iman kita, takwa kita masih seperti anak-anak. Masih kayak gitu. Padahal takwa itu akan menyelamatkan kita dari murka Allah di dunia maupun azab Allah di akhirat. Yang berikutnya, definisi takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, takwa itu ada 4, meliputi 4 hal. Yang pertama, al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, yang namanya orang takut itu di mana aja ya takut. Makanya kalau orang takut itu dia nggak akan sembarangan. Takut kepada Rabbul Jalil dijelaskan bahwa yang pertama dikatakan di sini bahwa inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Rabbmu benar-benar akan mengawasi kamu. Ini pada bab muraqabah ya Bu ya. Pada bab
Iya, bab muraqabah ini. Inna rabbaka labil mirsad. Jadi saat kita benar-benar takut, bahwa ya kita ngerasa benar-benar Allah pasti ngawasin kita. Jangan kadang-kadang saat kita berdoa kita yakin banget sama Allah kalau Allah itu maha mendengar. Tapi giliran kita bermaksiat, kita seakan-akan nggak yakin kalau Allah itu maha mendengar, nggak yakin kalau Allah itu maha melihat, ya kan? Makanya kadang-kadang kita takut kita baru separuh-separuh. Kalau emang takut, kata Sayyidina Ali, al-khauf minal jalil, kalau emang takut kepada Allah Rabbul Jalil, bawalah ketakutan itu, ya. Bawalah ketakutan itu sebenar-benar takut agar kita takut masuk neraka, takut sholat kita nggak diterima, takut, pokoknya banyak takut. Akhirnya gara-gara takut itu maka kita nggak sembarangan seperti orang yang berjalan di sebuah jalan yang banyak pecahan belingnya. Takut nginjek beling maka dia pelan jalannya. Khawatir mau ngomong takut nyinggung perasaan orang. Mau ini jadi berpikir dulu ya. Itu kata Sayyidina Ali. Jadi yang pertama, bahwa takwa itu adalah al-khauf minal jalil. Ya. Yang kedua, takwa itu meliputi wal amal bitanzil. Mengamalkan Al-Qur'an dan hadis dengan sungguh-sungguh. Di dalam Al-Qur'an ada nggak larangan? Ada. Di dalam Al-Qur'an ada nggak perintah? Ada. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada kisah-kisah nggak? Apakah kisah itu cuma dongeng? Apakah itu bukan pembelajaran? Kenapa Allah menuliskan banyak kisah dalam Al-Quran? Apakah itu Allah mau mengajarkan kita tentang ketakwaan? Contoh, ada kisah Nabi Musa alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah waktu udah kejepit ya diuber sama Firaun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Coba bayangkan, apakah Nabi Musa iseng aja mukul-mukulin tongkatnya ke laut? Pelajaran pertama dari kisah tentang Nabi Musa yang ada dalam Al-Quran yang harus kita amalkan dari kisah Nabi Musa itu apa aja dah? Coba, yang pertama apa? Yang pertama, walaupun cuma kerjaannya seakan-akan cuma memukul, itu adalah melaksanakan perintah Allah. Sekecil itu kita disuruh bertakwa, seringan itu ikutin aja Musa. Apakah Nabi Musa tahu kalau tongkatnya itu benar-benar bisa membelah lautan? Enggak. Nabi Musa cuma nurutin apa yang diperintah oleh Allah. Makanya takwa yang kedua menurut Sayyidina Ali itu adalah wal amal bitanzil. Beramallah mengamalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada di hadis. Inilah takwa. Jadi takwa itu benar-benar takut kepada Allah dan takut kepada Rasulullah. Terus kisah apa lagi yang bisa kita petik dari peristiwa kisah Nabi Musa waktu memukulkan tongkatnya ke tengah lautan itu? Yang pertama, bentuk wajibnya ikhtiar. Jadi udah kepepet sekalipun jangan pasrah, jangan diam baik. Tetap harus ada yang diikhtiarkan. Yang ketiga, apa yang ada, hikmah yang ada dalam kisah Nabi Musa itu? Yakin akan pertolongan Allah. Jadi kalau ada, kita pernah dengar an-nuru 'alan nuri, al-wudu'u 'alal wudu'i kan nuru 'alan nuri. Wudu di atas wudu, bagaikan cahaya di atas cahaya. Jadi kalau misalnya nanti ibu sholat maghrib, nanti biasanya maghrib nyambung ke isya kan nanti kan? Ibu ragu, udah batal belum ya? Mau sholat isya nih, habis dari maghrib kan kita nggak keluar nih.
Ngapain harus memilih udah batal atau belum, pusing-pusingin? Wudhu aja lagi. Emang kenapa? Kalaupun itu kita batal, berarti wudhu lagi kan? Kalaupun masih ada wudhu, salah nggak kalau kita wudhu lagi? Enggak. Al-wudu'u 'alal wudu'i kan nuru 'alan nuri. Wudu di atas wudu seperti cahaya di atas cahaya. Artinya bersinar-sinar dia. Jadi nggak usah perhitungan, kayaknya belum batal deh. Yakin, kayaknya. Kalau ada cahaya di atas cahaya, maka ada dosa di atas dosa, Bapak Ibu. Apa itu dosa di atas dosa? Dosa putus asa. La tai'asu min rauhillah. Innahu la ya'asu min rauhillah ilal qaumil kafirin. Ilal qaumil kafirin. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi Allah tergantung prasangka kita, hambanya, Bapak Ibu. Kalau kita berprasangka baik, Allah juga akan melakukan apa yang ada dalam prasangka kita. Tapi kalau belum apa-apa kita udah, ya gimana ya, boro-boro daftar haji, daftar umroh, ya udah. Kalau udah kayak gitu, berarti kan udah mengecilkan Allah. Jarak dari bumi anggrek ke Mekah jauh nggak? Kata siapa? Kata kita. Terus misalnya maaf, kalau saya foto ibu dari jarak 2 meter, jelas nggak? Jelas. Jelas kan? Kalau saya fotonya dari Masjid Al-Kautsar, ibunya di sini. Atau saya foto dari jembatan besi sana? Atau saya foto dari Monas? Atau pas kebetulan saya lagi di pesawat, saya foto Pulau Jawanya, ibu kelihatan nggak? Nggak. Saya foto bola dunianya, ibu kelihatan nggak? Apalagi? Artinya saat kita dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain aja yang bernama bumi, kita nggak sebanding kan? Padahal baru aja kita dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya bumi. Belum, masih ada nggak yang lebih besar dari bumi? Ada. Matahari lah gitu. Kalau mataharinya segede bola, buminya mungkin segede kelereng. Kalau bumi segede kelereng, kitanya segede apa? Oke, udah paham? Padahal bumi itu bukan makhluk Allah yang paling besar, matahari pun bukan makhluk Allah yang paling besar. Di lapis langit kedua, makhluk Allah lebih besar lagi. Ciptaan Allah lebih besar lagi. Di langit ketiga lebih besar lagi. Di langit keempat lebih besar lagi. Terus bagaimana besarnya Allah kalau gitu? Kebayang sama ibu? Enggak kan? Besar banget Allah kan? Sekarang baru kita bandingin matahari segede bola, buminya segede kelereng. Kalau bumi segede kelereng, jarak dari TU sampai ke Mekah dekat apa? Dekat apa jauh? Kata siapa? Kata Allah. Kata Allah. Makanya la tai'asu min rauhillah. Mudah buat Allah bikin kita sampai ke Mekah. Karena dekat banget jaraknya, kata Allah. Makanya di sini apapun kalau kita udah libatkan Allah dengan ketakwaan, bisa jadi orang yang bilang nyarap sama nasi uduk semur jengkol pengen umroh. Sesuaiin dong mas harapan katanya. Itu kata manusia kan? Kalau menurut Allah enggak kayak gitu. Karena bisa jadi karena Allah itu memampukan siapa yang mau. Ya, memampukan siapa yang mau. Dalam tanda kutip, bisa jadi Allah akan memampukan kita walaupun itu jalannya mungkin ada 3. Karena untuk jadi tamunya Allah itu bisa jadi karena nisab. Tahu nisab? Ngumpulin dikit-dikit, boleh usaha, boleh gajian, sampai akhirnya nisab. Nisab itu artinya cukup. Yang kedua bisa jadi sebab nasab. Nasab itu keturunan. Ada orang tua yang bayarin anaknya, ada anak yang bayarin orang tuanya. Ya, orang tua saya udah miring ke kiri, gitu kan? La tai'asu min rauhillah, doain anak, mudah-mudahan rezeki anak ada. Anaknya dapat jodoh anak orang kaya. Kata mertuanya,
Ajak emak lu gitu sama bapak lu sana umroh. Nasab. Dan yang ketiga, nasib. Kalau nasibnya baik, sampai nggak ke Mekah? Ini yang ngomong nasibnya baik kebetulan. Iya. Nasib itu bisa mengalahkan nisab dan nasab. Yang nisab dan nasab mungkin bisa sampai 1 kali 2 kali, tapi kalau yang nasibnya baik bisa berkali-kali. Makanya la tai'asu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau kita baca ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan dibalik. Apapun bentuk permohonan, keinginan, cita-cita kita itu adalah nasta'in. Bentuk pertolongan kita kepada Allah itu namanya nasta'in. Ya Rob, saya pengen ke Mekah. Ya Rob, saya kepengen punya mobil. Ya Rob, saya kepengen Lebaran besok punya Pajero warna putih terbaru. Ya Rob. Itu kan bentuk nasta'in, bentuk keinginan. Nah, Umi pernah berpesan kepada saya, nggak ada yang besar di hadapan Allah asalkan na'budunya sehebat nasta'innya. Ngerti nggak maksudnya? Kalau preman itu nggak kerja minta jatah kan? Ini nggak sholat, nggak pernah ibadah, terus berdoa minta sama Allah, itu preman namanya. Makanya harus iyyaka na'budu, kepadamu aku menghambakan diri. Hambain diri kita, harta kita hambain, diri kita hambain, tenaga kita hambain, ilmu kita hambain, harta kita hambain kepada Allah. Jika sudah demikian, sehebat itu, maka buat Allah sehebat apapun cita-cita kita akan Allah wujudkan, karena mudah bagi Allah. Nah, di sini berarti menyangkut ketakwaan. Jadi jangan pernah kecilkan Allah. Makanya kalau ada dosa di atas dosa, itu dosa putus asa. Karena berarti kita sudah menafikan, kita udah ngecilin Allah. Kenapa putus asa? Ayo gini, emang gak punya Allah? Masalah kita besar karena kita berpikir pakai otak kita. Tapi tatkala kita berpikir dengan karunia Allah yang luas, kecil gak masalah kita? Kumpulkan seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini, kumpulkan semua, yang di Amerika, yang di Eropa, yang di Asia, yang di Antartika, kumpulin, celupkan tangan ibu di Marunda sono. Marunda, tahu Marunda? Nah, di laut tuh, celupin telunjuk, begitu diangkat netes gak? 1 tetes air laut yang ibu celupkan telunjuk ibu ke situ, itulah kekayaan dunia beserta isinya semua. Cuma setetes dibanding karunia Allah yang masih 1 samudra. Jadi nggak ada alasan kita untuk putus asa dari rahmat Allah. Jadi yakin akan pertolongan Allah. Pelajaran ketiga dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang berikutnya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Makanya saat kita ingin menjadi orang yang bertakwa sekalipun, selain ikhtiar kita menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang sama Allah dan sekuat tenaga kita kerjakan apa yang menjadi kewajiban dan perintah Allah, maka kita berdoa kepada Allah di hadis yang berapa yang berikutnya tadi ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Jadi kalau kepengen menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, banyakin doa kepada Allah agar Allah jadikan kita hambanya yang bertakwa. Ya. Kemudian saking pentingnya takwa kepada Allah, hingga saat kita sudah bersumpah aja, kamu bersumpah mau bicara jujur, misal di pengadilan gitu ya, kan kita diangkat jadi saksi nih. Sebelum kita diambil saksi, kita disumpah dulu kan. Saya bersumpah akan ngomong apa adanya. Tapi begitu kita ngomong, wah kalau saya jujur, orang ini akan mati mungkin gitu kan. Maka kita lihat
mudaratnya jujur dengan mudaratnya bohong, gedean mana? Kalau lebih kepada penyelamatan jiwa, maka kita boleh berbohong lempengan ini. Ya, demi maslahat, demi ketakwaan kita lebih dekat kepada takwa. Asalkan kita bertaubat atas pembohongan kita karena kita sudah bicara enggak jujur. Jadi bertaubat di situ. Jadi hadis yang ketiga tadi ya, yaqulu man halafa ala yamini thumma ra'a atqa lillahi minha falyatit taqwa. Jadi walaupun kita udah disumpah untuk berkata jujur, tapi kalau memang setelah dalam pertimbangan kita jujur lebih membahayakan ketimbang kita bohong, maka kita bisa melanggar sumpah kita. Berarti kita kena kiparat kan, kita kena denda gitu kan. Kita memang harus bayar, ya walaupun saya harus denda, saya denda, nggak apa-apa. Karena saya melakukan itu tujuannya untuk lebih dekat kepada takwa menurut saya. Ya, walaupun kita tidak diperbolehkan sebetulnya untuk berbohong, tapi situasi dan kondisi saat itu kita dipilihkan dengan ketakwaan kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya saat kita mengambil hikmah dari pembelajaran kisah Nabi Musa alaihissalam, di sini yang terakhir kita tahu bahwa kisah yang dikisahkan, kisah Nabi Musa yang dikisahkan dalam Al-Quran ini benar adanya, itu adalah keyakinan. Jadi banyak pelajaran, Bu. Kita harus mengimani Al-Quran walaupun itu dalam bentuk kisah. Karena dari kisah itu kita bisa belajar banyak hal tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya jangan sampai nih yang namanya orang takwa itu jangan pakai kecuali pertimbangannya lebih bertakwa. Jadi tidak ada pengecualian takwa itu kecuali takwa yang lebih tinggi. Ya. Misalnya gini. Ibu kehilangan motor. Berarti di sini kan ada perintah ikhtiar, Bu. Mencari kan? Ikhtiar itu perintah bukan? Perintah. Perintah mana? Ikhtiar mana yang ibu lakukan? Lari ke orang pinter. Ini kan ikhtiar, Pak Ustaz. Ya, lari ke orang pinter nanya, kira-kira di mana motor saya, gitu kan? Atau kita pakai perintah Allah yang lainnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kan ikhtiar, Pak Ustaz. Ya, ikhtiar itu menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, bahkan pada kemusyrikan. Nah, lempengan ini ikhtiar yang ibu lakukan itu terlarang. Ikhtiar terlarang. Makanya ingat, takwa itu meliputi dua hal. Kerjain perintah, tinggalin larangan. Saat perintah ikhtiar ini hukumnya wajib tapi berbenturan dengan larangan, maka takwa yang paling inilah jadi pertimbangan. Makanya tidak ada pertimbangan takwa kecuali takwa itu sendiri. Jangan pakai kecualian. Jangan, saya kan lapar, saya kelaparan nih, takutnya kalau saya nggak makan saya mati. Kan hukum mencuri itu haram, tapi daripada saya mati, boleh kali ya saya mencuri ya? Boleh nggak, Bu? Boleh lah. Takwa itu, pokoknya takwa itu di mana tempat, takwa itu tetap berlaku. Paham ini? Takwa itu di mana haitsu ma kunta, di mana saja kita berada. Artinya kapanpun gibah itu dilarang, tetap dilarang. Enggak cuma saat kita puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu kan gibah bisa membatalkan pahala puasa. Berarti kalau nggak puasa, tetap aja yang namanya gibah itu dilarang, baik sedang puasa atau tidak puasa. Ya, tetap dilarang. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua dimanapun, kapanpun, tetap berlaku. Bohong terlarang, dimanapun kita bohong terlarang. Tatkala kita harus berhadapan dengan takwa, maka kita taubat kepada Allah kalau emang itu harus berbohong. Karena pertimbangannya takwa lebih kepada yang lebih urgent.
Ya, pertimbangannya kepada takwa, bukan pertimbangannya kepada pertimbangan mati atau hidup. Karena bisa jadi saat kita lapar, kita mempertahankan diri, saya nggak akan mencuri walaupun saya mati kelaparan. Sebab saat saya mati dalam keadaan lapar karena menjaga diri untuk tidak mencuri, berarti saya mati dalam keadaan syahid. Tapi kan mati, ya udah, kalau emang terpaksa jangan menghalalkan mencuri. Nyolong-nyolong aja, disuruh atau jadinya. Jadi disuruh ya Bu ya. Artinya saat kita merasa iman kita emang goyah, kita akuin aja, kita emang imannya goyah. Tapi habis itu taubat. Kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti punya salah, dan setiap orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang punya salah itu adalah orang yang bertaubat. Artinya kalau ibu emang nggak kuat nahan lapar, makan tuh pisang. Tapi jangan bilang kalau mencuri itu nggak apa-apa, berarti ibu udah merubah hukum. Ya kan? Jangan bilang kalau mencuri itu nggak apa-apa. Itu udah merubah hukum. Siapa yang merubah hukum, maka haram baginya surga. Karena kita udah merubah hukum. Artinya kalau ibu melanggar, jangan merubah hukum. Paham? Ya. Jadi sekali lagi, maka hadis yang terakhir an Abi Umamah, ya, dinyatakan di sini yakhtubu fi hajjatil wada. Rasulullah SAW berkhutbah, ya, seraya saya mendengar Rasulullah berkhutbah pada haji wada. Faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum. Ya, bertakwalah kepada Allah dan lakukanlah sholat 5 waktu. Jadi kalau ini mutlak dimanapun. Jangan katakan saya sedang umroh, saya sedang di pesawat. Kan ada rukhsah. Ada rukhsah boleh menjamak, boleh mengqashar, boleh menjamak dan mengqashar. Itu pilihannya ada. Kalau di Masjidil Haram jangan jamak qashar. Kenapa? Pengaliannya. Jadi kalau di Masjidil Haram kita jamak aja. Kalau emang kita dalam kondisi safar. Contoh misalnya, saya berangkat dari Jeddah menuju ke Mekah itu jam 5 sore. Perkiraan sampai di Mekah itu jam 7 malam. Maka pilihan 2. Sholat di rest area atau sholat di kendaraan, atau saya mentakhirkan sholat maghrib nanti ke waktu isya, saya kerjakan di Masjidil Haram. Pilih yang mana? Boleh nggak berhenti di rest area sholat maghrib di rest area? Boleh. Boleh nggak sholat di kendaraan? Boleh. Boleh nggak mentakhirkan sholat maghrib ke waktu isya nantinya di Masjidil Haram? Pilihnya yang mana? Cerdas berarti. Takhirkan, karena kan kita dapat rukhsah, boleh mentakhirkan sholat. Yang penting di sholat yang kita takhirkan itu kita harus niat. Saya niat mentakhirkan maghrib nanti ke waktu isya. Nanti sampai di Masjidil Haram berarti kan kita mau menjamak sholat maghrib dan isya. Isyanya boleh dikosor nggak? Boleh. Kosor jangan. Kosor boleh nggak? Boleh. Berarti kan jamak kosor, boleh kan? Kan rukhsah. Kan ada jamak, ada kosor, ada jamak kosor. Tapi pertanyaannya, di jamak kosor nggak? Isyanya jadi 2. Sayang. Jangan di jamak kosor, di jamak aja maghrib 3, isyanya tetap 4. Pengalihannya kan man shalla fi masjidi hadza afdal min alfi sholatin fi masiwah illa fil masjidil haram. Siapa yang sholat di masjid ini, Rasulullah menunjuk Masjid Nabawi waktu itu, lebih baik 1000 sholatan dibanding sholat lain kecuali di Masjidil Haram. Mi'atu alf, 100.000 kalau di Masjidil Haram. Berarti kalau isyanya di kosor jadi 2, maghribnya 3, berarti berapa rakaat? Kali 100.000, 500.000. Kalau isyanya nggak di kosor tetap 4, 700.000. Jadi cerdas mana? Begitulah ilmu. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya yang membimbing kita. Ya, jadi boleh. Nah kalau di pesawat boleh nggak jamak kosor? Boleh, karena itu 1:1. Ya, 1:1, boleh-boleh aja. Jadi di luar tanah haram saya nggak pernah, di dalam tanah haram saya nggak pernah mengkosor sholat.
karena pengalihannya tadi, ya. Jadi intinya ibu sekalian, kenapa sih kita harus bertakwa? Ya, tinggal 10 menit lagi. Kenapa kita harus bertakwa? Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah itu akan Allah berikan solusi dari setiap kesulitan hidup yang dihadapinya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang enggak diduga-duga. Yang ketiga, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Pengen dapat berkah dari Allah Bapak Ibu? Pengen dapat solusi dari setiap kesulitan hidup yang hadapinya? Pengen dapat rezeki yang enggak terduga-duga? Yang keempat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan surganya yang luas seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Allah udah siapin surga itu buat orang yang bertakwa. So, jadi ngapa sih kita kudu bertakwa? Kenapa sih kita capek-capek harus patuh terhadap perintah Allah, harus patuh terhadap larangan Allah, mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya? Pengen enggak dapat 4 tadi tuh? Dapat keberkahan dari langit dan dari bumi, dapat solusi dari setiap kesulitan hidup, dapat rezeki dari jalan yang enggak diduga-duga. Halo? Bahkan katanya pengen masuk surga. Allah udah siapin surga itu mu'iddat lil muttaqin. Pengen gak masuk surga? Ya kudu bertakwa. Kuncinya ntar di rumah pokoknya PR. Kuncinya PR di rumah itu samping perintah, samping larangan. Nanti tiap hari cek, kita cross. Hari ini saya kerjain perintah apa saya melanggar larangan? Berarti di situ kita akan menilai diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Saya masih gibahkah atau saya sudah diam? Ada kan teman yang mancing-mancing. Dengar gak? Si itu loh. Menurut lo gimana? Ini lagi ngomongin apa ya? Lagi ngomongin itu dia gitu. Maaf, saya enggak ridho kalau pahala ngaji saya diambil sama dia gara-gara saya ngomongin dia. Gitu aja cara menghindarnya, agar kita terhindar dari gibah. Saya nggak mau pahala sholat kita diambil sama dia gara-gara kita ngomongin dia. Enak aja, dia nggak sholat tapi dapat pahala sholat, dia nggak ngaji tapi dapat pahala ngaji. Begitulah cara menghindarinya. Ya bismillah, kita bisa ya Bu ya. Kita bisa nggak jadi hamba Allah yang bertakwa? Bisa ya, pelan-pelan ya. Bahkan besok puasa Ramadan pun ujungnya apa? Takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, mudah-mudahan bekal belajar takwa di bulan Sya'ban kita bawa terus sampai Ramadan agar puasa kita membuahkan hasil diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wabil khusus kepada saya agar enggak cuma ngomong doang ya, bisa mengamalkan ilmu yang saya ajarkan ke ibu semua. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada? Yang membahas tentang takwa. Di ayat ini literasi takwa itu disebut 3 kali. Saya bacakan ya. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu idza tabaw wa amanu
وعملوا الصالحات ثم تقوا وآمنوا ثم تقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. Ya. Jadi takwa itu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Apapun bentuknya, apapun segmen kehidupannya, termasuk dalam hal makan. Jadi makan bukan hanya yang halal, tapi juga kalau bisa yang thayyiban. Jadi orang bertakwa itu di sini, takwa itu dengan kesungguhan, nggak cuma halal, tapi halalan thayyiban. Jadi kalau kita udah bisa gitu, summa ahsanu, summa wattaqau, ya innallaha khairu muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik kan. Nah, berbuat kebajikan. Jadi takwa itu, jadi dalam diri kita kan ada dua sifat. Sifat takwa, fujur, wa taqwaha. Ada sifat takwa, ada sifat fujur, Bu. Takwa itu sifat yang buruk-buruk. Takwa itu sifat yang baik-baik, sedangkan fujur sifat yang buruk-buruk. Saat kita bertakwa berarti kan kita menghilangkan fujur dan menghidupkan sifat yang baik-baik. Maka saat kita bertakwa termasuk kita hamba Allah yang muhsin, orang-orang yang baik. Maka boleh dibilang kesimpulan takwa itu adalah kebaikan. Makanya tadi saya bilang kelompokan. Kalau di sini jujur berarti larangan itu berbohong. Jadi takwa itu yang baik, birrun, jujur. Jadi kalau kita udah bisa bertakwa, berarti kan kita jadi orang baik kan, nggak berbohong, kayak gitu ya Bu ya. Jadi meliputi takwa itu sendiri kan tadi amanu gitu kan. Amanu, takwa itu buah dari iman. Jadi takwa itu buah dari iman. Jadi jangan cuma ngomong saya beriman kepada Allah tapi nggak sholat. Karena takwa itu buah atau bukti dari pengakuan iman kita. Makanya kata iman sama kata takwa itu 28 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau dibilang, kalau kita ngomongin takwa berarti udah melampaui derajat iman. Karena takwa itu, kalau ibu misalnya gini, maaf, ibu ngaku ini motor siapa, itu motor saya, itu kan klaim. Pengakuan ibu itu motor, buktinya mana? Ada BPKB-nya? Nah, kalau ibu ngaku orang beriman, berarti ibu harus bertakwa. Tanpa takwa berarti bullshit imannya. Ya. Jadi itu, makanya di situ iman identik dengan takwa. Karena takwa bukti dari iman. Gitu ya Bu ya. Jadi ayat itu menyatakan demikian. Jadi bukti dari iman itu adalah takwa. Jadi diulang sampai 3 kali ya? Iya, sampai 3 kali Bu. Emang begitu. Jadi saking kuatnya kedekatan iman takwa, maka Allah bilang itu iman itu adalah klaim dari takwa. Gitu ya. Paham ya Bu ya? Yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada sudah 5:30 karena kita persiapan menjelang malam nisfu ya Bu ya. Kalau tidak ada lagi, mari kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah teriring doa kita untuk almarhumin, almarhumat, orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita yang telah berpulang ke rahmatullah, wabil khusus para pendahulu Masjid As-Salam. Mudah-mudahan beliau yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah limpahkan maghfirah atas segala kekhilafan beliau, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Buat kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, Allah sehatkan kita agar kita bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan yang tinggal 2 pekan lagi. Ada hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.